اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Saniki halaman 14 niku wa fil maghribi babun yuqalu lahu babut taubati. Kalau ini sampun bercerita panjang tentang matahari dan rembulan sebagai tanda dekatnya hari kiamat niku. Sampai kalau ini diceritakan selama 3 malam matahari niku bertemu dalam satu tempat, matahari dan rembulan, sehingga sinarnya tidak terbit. Banjur ngoten malaikat Jibril ditugasaken dening Gusti Allah untuk mengembalikan matahari dan rembulan ditarik ke arah barat. Ditarik ke arah barat. Lah saniki wa fil maghribi lan iku ing dalem arah kulon maghrib babun utawi ana lawang yuqalu kan den ucapake lahu kedue babu taubati apa lawang taubat. Jadi benjing menjelang kiamat niku di arah barat niku wonten pintu sing diarani pintu taubat. Apakah pintu taubat niku hanya sekedar nama? Artinya nama di saat masa niku manusia masih bisa bertaubat, atau memang babu taubah niku bagian dari sesuatu yang bersifat fisik. Teng mriki wonten penjelasane watu ludzalikal babi utawi dawane mengkono-mengkono lawang masiratu sab'ina sanatan iku pelakon 70 tahun. Jadi nanti di arah barat itu ada pintu yang disebut dengan babu taubah. Babu taubah niku besarnya seberapa? Umpamane perjalanan orang yang jalan kaki itu ukuran nanti besarnya babu taubah niku adalah sebesar jarak orang berjalan dalam perjalanan 70 tahun. Berarti sak pira gedene, sak gede-gedene. Niku arane babu taubah. Fatsamsu mongko utawi seringe wal qamaru lan rembulan tagrubani iku padha surup apa asam wal qamar fi dzalikal babi ing dalem mengkono-mengkono lawang. Dan matahari dan rembulan itu nanti akan tenggelam di sana menjelang kiamat. Tenggelam di pintu itu summa ughliqam mongko kari-kari den kunci, mongko kari-kari den tutup babu taubati apa babu taubat wan nadamati lan babun nadama. An nadama niku getun.
Artinya ketika babu taubah niku tasih dereng tertutup, maka saat itu tiang-tiang masih berbuat kebajikan, beramal soleh niku masih dipun terami dening Gusti Allah. Tetapi ketika matahari dan rembulan niku sampun terbenam di pintu itu, di babu taubati itu, lajeng babu taubah niku dikunci, ditutup, maka di saat itulah orang berbuat baik sudah nggak ada artinya lagi. Taubat sudah ditolak. Wa ba'da dzalika lan sawuse mengkono-mengkono ughliqa babu taubati tatlu samsu. Metu asamsu apa srengenge wal qamaru lan rembulan minal masyriqi saking arah wetan. Kama kana kaya barang kang ana apa asamsu wal qamaru ila qiyamis saati maring dinane kiamat. Jadi setelah pintu babu taubah di arah barat niku ditutup, kemudian matahari dan rembulan itu masih muncul dari arah timur sebagaimana biasanya sampai datangnya hari kiamat. Tapi berapa lama jarak antara munculnya matahari dan rembulan itu sampai datangnya hari kiamat? Walakinnal qiyamata lan tetapi ini dina kiamat tadharu iku bertelo min ba'di dzalika sawuse mengkono-mengkono tatlu'u minal masyriq fi zamanin qalilin ing dalem waktu kang sedilu. Jadi niku wau kan asale wonten pintu besar di arah barat yang disebut dengan babu taubah. Panjang babu taubah itu dalam perjalanan orang berjalan selama 70 tahun, berarti sangat lebar. Lalu matahari dan rembulan niku terbenam di pintu itu. Kemudian pintu taubat itu ditutup, maka setelah pintu taubat itu setelah babu taubat niku ditutup, maka matahari dan rembulan itu masih muncul dari arah timur sebagaimana biasanya sampai datangnya hari kiamat. Tetapi kehadiran hari kiamat setelah pintu taubat itu ditutup niku tidak lama, hanya dalam waktu sebentar. Hatta kila inggo den ucapake idza waladat nalikane manak farasu ahadin apa jarane wong suci qabla ayyur kaba hamluha sadurunge yen to den tumpaki hamluha apa wetengane faras qomatil kiamatu mongko jumeneng al kiamatu apa kiamat. Artine jarak waktu antara terbitnya matahari dan rembulan dari arah timur sampai datangnya hari kiamat itu tidak lama. Itu hanya dalam beberapa saat mawon, hanya beberapa waktu. Hingga istilahnya ketika seekor kuda itu melahirkan anaknya, ketika anaknya itu belum besar, maka disitulah kiamat itu sudah datang. Jadi wasamsu tajri li mustaqarril laha dan seterusnya niku wau niki menjelaskan tentang kekuasaane Gusti Allah, termasuk di dalamnya adalah ketika matahari itu sampun tidak bergerak malih dan menunjukkan datangnya hari kiamat. Wal qamara lan ing rembulan qadarnahu wis mesthekake ingsun hu ing rembulan manazila ing pira-pira pondokan hatta ada hingga bali apa al qamar. Ayat berikutnya kan kal urjunil qadimi. Kal urjunil qadimi niku kados mancunge kurma kang lawas, kurma kang tuwa. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Rembulan bulan juga begitu.
Kata Allah, rembulan itu juga telah kami tetapkan garis edarnya. Jadi matahari niku wasamsu tajri li mustaqarril laha, matahari itu berjalan berputar pada porosnya, dan begitu juga rembulan itu ditetapkan oleh Allah perjalanannya adalah melalui garis edar yang dilewatinya. Hatta ada hingga bali apa al-qamar ay tegese qadarna wis mesthekake ingsun lahu maring lahu keduwe al-qamar manazila ing pira-pira pondokan. Artine ketentuan tempat perjalanan matahari niku sampun diatur oleh Allah sesuai kalian ketetapan Gusti Allah. Qara'a Ibnu Katsir maca sapa Imam Ibnu Katsir wa Nafi' lan Imam Nafi' wa ahlu Basrata lan penduduk Basra wal qamaru birraf'i. Mboten wal qamara tapi wal qamaru birraf'i kelawan rafa mbot tapi wal qamara kan nasab. Liqaulihi krana dawuh Allah taala wa ayatul lahumul lailu. Niki kados ayat sakderenge wa ayatul lahumul lailu. Kados lafal wa ayatul lahumul lailu. Wal akharuna utawi ulama kang wenihe binasbi iku maca kelawan nasab wal qamara mboten wal qamaru. Liqaulihi krana dawuh Allah taala qadarnahu napa dadi badale lafal qadarnahu wal qamara qadarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim niku kapan dibaca nasab. Hu niku kan marjiknya kepada sesuatu yang datang lebih dahulu nggih. Wal qamara qadarnahu ai tegese qadarna wis netepno ingsun al-qamara ing rembulan manazila ing pira-pira pondokan. Artinya Gusti Allah niku sampun menetapkan garis edar untuk rembulan. Garis edar untuk rembulan niku enten piyambak. Tempat berputarnya matahari niku ugi wonten piyambak. Wa qad dzakarna lan teman-teman wis nutur ingsun fi surati Yunus ing dalam surah Yunus idza sara al-qamaru nalikane wis dadi al-qamaru apa rembulan ila akhiri manazilihi maring akhire garis edare matahari utawa kapan dimaknai manazil niku pondokane ila akhiri manazilihi maring akhire pondokane al-qamar. Dako mongko cilik apa al-qamar fayasiru mongko dadi apa al-qamar kal urjunil qadimi iku kaya mancunge kurma al-qadimi kang lawas kang tuwa. Jadi rembulan itu berjalan di awal bulan itu juga melengkung seperti sabit, maka disebut dengan bulan sabit. Rembulan berjalan terus sampai di pertengahan bulan, masuk bulan yang disebut dengan bulan penuh niku bulan apa? Bulan purnama. Terus bulan berjalan terus sampai akhir bulan, maka bentuk dari bulan niku seperti mancunge kurma, melingkar juga. Krana napa? Krana bulane sampun bulan tua. Niku adalah perjalanan bulan yang berbeda dengan matahari. Matahari ini kan mboten enten istilah matahari sabit kan mboten enten. Matahari sabit, matahari purnama dan matahari tua misalnya kan mboten enten. Tapi untuk bulan wonten. Nah niku memiliki garis edar yang berbeda antara matahari dan rembulan. Lah ketika rembulan itu di usia akhir bulan, usia tua, maka dia semakin mengecil, maka di usia bulan tua itu bulan itu seperti mancunge kurma kang tua. Wawa utawi
Al-urjunil qadim udul adki iku kayu pang alladzi kang alaihi iku ing atase alladzi as-samarihu utawi nggone manggar. Sampeyan ngerti sing kurma ada manggarnya itu, kalau kurmane wis entek kan kari pange ini. Dalam bentuk melingkar kecil, lah itulah gambaran seperti bulan yang sudah tua. Bulan yang sudah tua kal urjunil qadimi. Fasubiha al-qamaru mongko den serupaake al-qamaru apa rembulan fi diqatihi ing dalem lembute wasigharihi lan cilike rembulan fi akhiril manazili ing dalem akhire garis edar. Ing dalem akhire garis edar berarti bulan tua ya. Bil urjuni iku kaya mancunge kurma. Ya melengkung kecil. Bulan niku wau awal bulan jadi bulan sabit, di pertengahan bulan penuh itu menjadi bulan purnama dan akhirnya menjadi kados mancunge kurma. Wal muradu utawi kang den karepake bil qadimi kelawan lafal al qadim al atik iku lawas, tuwek. Seperti kurma tua. Seperti mancunge kurma tua. Lasamsu ora ana utawi srengenge yan bagi iku sayuk jolaha keduwe asamsu antudrika ing yen to nusuli apa asamsu alqamara ing rembulan. Menurut ayat niki maka rembulan itu tidak akan mengejar tempatnya, maka matahari itu tidak akan mengejar tempatnya rembulan. Semuanya itu ada posisinya masing-masing. Jadi matahari itu tidak akan mendahului perputaran rembulan. Masing-masing matahari dan rembulan itu berjalan sesuai dengan tempatnya sendiri-sendiri. Ai tegese layat hulu an-naharu ora manjing awan, ora manjing an-naharu apa awan ala laili iku ing atase wengi qabla inqidaihi sadurunge tutuke wengi. Bal huma balik utawi lailun wa naharun ya ta'aqobani iku padha gilir gumanti bi hisabin maklumin kelawan hitungan kang den weruhi. La yaji'u ora teka ahadhuma apa salah sijine nahar walail qabla waktihi sadurunge waktune ahad. Dadi ngeten, sebagaimana matahari niku wau tidak akan mendahului posisi rembulan, maka siang hari itu juga tidak akan masuk malam hari sebelum selesainya malam hari, sebelum selesainya matahari. Artinya siang itu ya tetap siang, malam itu tetap malam. Tidak ada yang saling mendahului. Artinya begitu waktu malam itu selesai barulah masuk siang hari. Tidak ada siang hari ini ku keteragal istilahnya. Tetapi tergantung daerah masing-masing. Kan enten daerah niku sing dalam waktu tertentu siang harinya lebih panjang daripada malam harinya. Enten daerah tertentu niku malam harinya lebih panjang daripada siang harinya. Kados daerah-daerah kutub niku mungkin siang harinya mungkin sebentar. Suasana dinginnya lebih lama. Lah itu mungkin siang harinya kadang-kadang ada yang hanya 3 jam atau 4 jam. Selebihnya adalah malam hari. Lah niku kan ya ukuran daerah yang seperti itu bukan berarti siang hari mengalahkan malam hari niku mboten. Ya memang
waktu malam dan siang itu ditentukan oleh gerak edar matahari niku wau. Kalau yang jauh dari kutub mungkin sinar matahari itu hanya kebagian sedikit waktu, tetapi untuk Indonesia ini kita beruntung, kita mendapat sinar matahari yang sepenuhnya karena kita berada di garis lintang, iklim tropis kan. Wakila lan den ocapake la samsu ora ana utawi srengenge yan bagi iku sayukja lahu keduwe laha keduwe asamsu antudrika ing yen to nyusuli apa asamsu al-qamara ing rembulan. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa memang matahari itu tidak akan melampaui dan mendahului rembulan. Semuanya itu akan berjalan sesuai dengan batasannya sendiri-sendiri. Ai tegese latas tamiu ora kumpul opo asamsu ma'ahu sertane al-qamar fi falakin wahidin ing dalem cakrawala kang siji. Jadi matahari dan rembulan itu nanti tidak akan istilahnya tidak berkejar-kejaran dan matahari dan rembulan itu tidak akan berkumpul dalam satu cakrawala, dalam satu tempat. Mereka menempati posnya sendiri-sendiri. Walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Walal lailu ora ana utawi wengi sabiqun nahari iku ndisiki rina wa kullun utawi saben-saben suwiji fi falakin endalem cakrawala yasbahuna iku padha lumaku apa kulun. Jadi nanti konsekuensinya matahari itu tidak akan melampaui, tidak akan mengejar matahari, semuanya masing-masing itu akan berjalan sesuai dengan waktu dan tempatnya sendiri-sendiri, maka konsekuensinya malam itu tidak akan melampaui, tidak akan mendahului siang. Waktu malam ya malam, waktu siang ya jatah siang hari. Dan semuanya itu akan berjalan sesuai dengan lintasannya sendiri-sendiri. Ai tegese layat tasilu ora tetemu alailu apa wengi bilailin kelawan wengi liyane bal yakunu bale ana bainahuma antarane wengi lan wengi liyane naharun fasilun apa rina kang misah. Jadi malam niku tidak akan bertemu dengan malam berikutnya sebelum dipisah dengan siang hari. Itu konsekuensi dari peredaran tata surya yang urut sesuai dengan aturannya. Matahari ini kan patuh sesuai dengan aturan, sesuai kalian aturan Allah, aturan alam. Matahari tidak akan mendahului rembulan, yang itu konsekuensinya malam itu tidak akan mendahului siang hari, semuanya akan berjalan pada garis lintasnya sendiri-sendiri. Sehingga malam hari itu tidak nyambung kepada malam yang lain, tetapi antara malam dengan malam itu dibatasi oleh siang hari. Walikulli wahidin minhuma falakun azimun. Iku ketuwe saben-saben suwiji minhuma saking minhuma saking siang lan malam. Falakun azimun utawi ana cakrawala kang gedhe. Yajri lumaku apa kulun fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono falak kama yajri alhitanu kaya barang kang lumaku alhitanu apa pira-pira iwak fil bahri ing dalem segara. Masing-masing waktu malam dan siang itu akan berjalan sesuai dengan
cakrawalanya sendiri-sendiri. Siang berjalan sesuai dengan cakrawalanya siang, malam juga berjalan sesuai dengan cakrawalanya malam. Itu semuanya berjalan teratur sebagaimana teraturnya perjalanan ikan yang ada di laut. Wa'lam lan weruh sira anna azma samsi setuhune gede-gedene matahari mi'atun wasab'una misla admil ardi. Setuhune gede-gedene srengenge iku 170 padane agunge bumi. Jadi ngeten, sesuai dengan penjelasan teng mriki bahwa perbedaan besar antara matahari dengan bumi itu besarnya matahari di sini disebutkan itu 170 kali besarnya bumi. Jadi kita tahu bahwa di bumi ini ditempati oleh manusia kurang lebih sekitar 7 miliar manusia. Makanya ten bumi ini sampun mulai sumuk, kakean menungso. Terus idealnya penduduk bumi itu hanya 3,5 miliar, idealnya. Itu sehingga nanti bumi tidak longsor, bumi tidak akan hutan itu tidak akan terbabat. Tetapi karena jumlah penduduk manusia ini semakin besar, maka yang mestinya ada lahan untuk resapan air itu jadi pemukiman, jadi industri, jadi tempat tinggal dan lain sebagainya. Maka yang terjadi apa? Kalau semestinya lokasi-lokasi seperti itu adalah tempat resapan air, tapi kemudian dijadikan pabrik, dijadikan tempat industri, dijadikan tempat pemukiman, ya arane banyu itu mengalir teko gunung kan ya protes, aku butuh panggonan. Karena butuh panggonan, gak entuk panggonan, akhirnya ya dadi banjir. Ya ini karena memang jumlah manusia di bumi ini sudah semakin banyak. 2 kali lipat dari keadaan normal. Itu kita saat ini. Muga-muga kiamat saya ado ae sampeyan iso berbuat baik banyak. Ya, tapi muga-muga anak keturunan kita itu jadi yang aman, orang yang selamat, kemudian orang-orang yang selalu memegangi agama Islam. Wa admul qamari lan utawi agunge rembulan sab'una iku 70 misla ardi sepadane gedene bumi. Jadi ternyata bulan itu masih lebih besar dibandingkan dengan bumi. Perbandingan antara besarnya bulan dengan bumi teng mriki disebutaken 70 kali besarnya bumi. Itu adalah besarnya bulan. Wakana lan ono apa matahari lan rembulan mutasawiya ini iku padha karone filauni ing dalem wernane fibtida il khilqati ing dalem kawitane. Jadi antara matahari dan rembulan itu awalnya itu warnanya adalah sama di awal kejadian. Falam yatamayyaz mongko ora beda alailu apa wengi minan nahari saking rino. Fa amarallahu ta'ala Jibril mongko perintah Allah sapa Gusti Allah taala Jibril ing malaikat Jibril alaihissalam. Fa'ata mongko teka sapa Jibril wa masahalan ngusap apa Jibril wajhal qamari ing wajahe rembulan fasara nuruhu mongko dadi nuruhu apa sinare rembulan nakison iku kurang.
Wasawadu lan utawi werna ireng alladzi yura kang den tingali apa asawat fi wajhil qamari ing dalem wajahe rembulan yuqalu iku den ucapake annahu setuhune asawat setuhune warna ireng min asari janahaihi iku saking labete suwiwine alaihi salam. Wazada lan tambah nuru samsi apa cahaya srengenge. Dadi ngeten, awal kejadian sebenarnya antara matahari dan rembulan itu sama, warnanya sama. Maka kemudian antara malam dan siang itu juga tidak berbeda. Lalu Gusti Allah memerintahkan malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril itu mengusap wajahnya rembulan, maka ketika rembulan itu wajahnya diusap oleh Jibril, maka cahayanya semakin berkurang. Sehingga cahaya rembulan itu tentu berbeda dengan matahari. Ini terlepas dari teori matahari dan rembulan nih. Lalu wajah rembulan itu agak gelap. Mengapa wajah rembulan itu agak gelap dibandingkan dengan matahari? Karena itu pengaruh dari sayapnya Jibril itu. Lalu sinar matahari itu semakin bertambah, maka sinar matahari itu menjadi kuat. Sinar matahari itu menjadi kuat. Kama qala Allahu ta'ala, kaya barang kang wis dawuh Allah ta'ala sapa Allah ta'ala, fama hauna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan. Fama hauna mongko ngelbur ingsun ayatal laili ing tengere wengi wa ja'alna lan dadekake ingsun ayatan nahari ing tengere waktu awan mubsiratan ing ketinggalan. Jadi ketika Allah itu menghapus tanda-tanda malam dan Allah menjadikan tanda-tanda siang itu kelihatan, maka disitulah akan menjadi berbeda. Fa khalaqa mongko ndadekno sapa Allah al-qamara ing rembulan fi sama'id dunya ing dalem langit donya. Langit donya itu berarti dekat dengan kehidupan kita. Istilahnya ada langit dunia dan ada ya langit yang kesekian. Jadi misalnya Al-Quran turun yang disebut itu malam Lailatul Qadar, atau mungkin riwayat lain itu tanggal 17 Ramadan. Itu adalah turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz menuju langit dunia. Gitu. Turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Supaya apa? Supaya dekat dengan Nabi Muhammad. Padahal ketika ayat Al-Quran itu turunnya Al-Quran itu kan secara gradasi, secara gradual. Sekian ayat diturunkan Jibril kepada Nabi Muhammad. Tapi tidak langsung blek Al-Quran diturunnya dalam sekali waktu mboten. Al-Quran diturunkan sekali waktu itu hanya dari Lauh Mahfuz ke dunia. Tapi ketika Jibril menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu bertahap. Yaitu kurang lebih sekitar 23 tahun, 22 tahun lebih. Selama 13 tahun ketika Nabi berada di Mekah dan 10 tahun ketika Nabi di Madinah. Itu berarti ketika Al-Quran itu sudah turun di langit dunia, itu tinggal Jibril itu mendistribusikan ayat Al-Quran kepada Nabi itu sesuai dengan perintah Allah. Itu langit dunia. Wa khalaqa lan dadekna sapa Allah asamsa ing srengenge fi sama'ir rabi'ati ing dalem langit kang nomor 4.
Jadi berarti dekat mana antara matahari dengan rembulan untuk kita? Dekat rembulan. Rembulan di sini ada di langit dunia, sedangkan matahari ada di langit yang keempat di atas sana. Kulun utawi saben-saben suwiji minhuma saking srengenge lan rembulan yajri iku lumaku apa kulun fi falakihi ing dalem cakrawalae kulun. Yajtami'ani kumpul apa srengenge lan rembulan kurbal kiamati ing parke kiamat kama bayyanahu kaya barang kamu nerangno ingsun hu ing ma. Jadi matahari dan rembulan itu berjalan sesuai dengan garis edarnya sendiri-sendiri, sesuai dengan cakrawala untuk jalan mereka sendiri-sendiri. Tapi matahari dan rembulan itu nanti akan berkumpul jadi satu menjelang datangnya kiamat. Wa ayatun lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulki. Fulki niki fil fulki nggih mboten fil falak. Sing ayat derenge niku fi falakin niku. Fi falakin yasbahun tapi sing niki fil fulki. Maknane beda. Al falaku falak niku kan ya cakrawala. Tapi kalau al fulkun itu maknane perahu. Perahu. Wa ayatun lan dadi tetenger laum kedue nas anna utawi ingsun hamalna iku ngemot ingsun dzurriyyatahum ing anak turune nas fil fulki ing dalem perahu. Ayat niki menjelaskan tentang bahtera yang dikendalikan di zaman Nabi Nuh, gitu banjir bandang niku gitu. Ayat niki menjelaskan bahwa sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, Gusti Allah niku memuat anak turun manusia sangat penuh di perahu itu. Itu artinya orang itu diselamatkan oleh Allah. Lah orang-orang yang tidak naik perahu berarti hancur, tenggelam oleh banjir bandang di zaman Nabi Nuh. Maka dulu ada orang yang membuat makalah dalam seminar judulnya begini. Aku pernah naik perahunya Nabi Nuh. Niku kira-kira bener apa salah nih? Misalnya sampean yang ngucap gini, aku pernah naik perahunya Nabi Nuh misalnya. Dalam apa? Dalam mimpi misalnya. Mboten. Kalau dimaknai secara majas, niku bener. Artinya ketika orang yang hidup sampai hari ini itu setidaknya nenek moyang kita dulu itu adalah orang yang selamat di zaman Nabi Nuh. Gitu. Umpama kita ini tidak ada, ya mungkin nenek moyang kita itu bagian dari orang yang tenggelam di masa banjir bandang di zaman Nabi Nuh. Makanya enten dosen UIN Sari Tarsan Hamim ketika membuat makalah pernah naik perahunya. Ini kok mboten salah. Ketika orang-orang mbah-mbah kita dulu tahu urutan sampai berapa ribu turun yang sempat naik perahunya. Sedangkan yang lain itu kan mati kena banjirnya Nabi Nuh. Tapi di antara orang-orang yang selamat di zaman Nabi Nuh, generasi atau anak keturunan orang yang selamat di zamannya Nabi Nuh, itu bisa jadi tidak seluruhnya itu adalah orang baik-baik, tidak seluruhnya adalah orang beriman. Karena sampai zaman Nabi Muhammad itu pun masih ada orang-orang kafir yang tidak menerima risalahnya Nabi Muhammad.
Padahal risalahnya Nabi Muhammad itu termasuk menjelaskan umat-umat masa lalu dulu. Misalnya ada kaum Antokia misalnya. Kaum Antokia itu adalah kaum yang tidak menerima keimanan sebagaimana orang-orang kafir Quraisy. Dulu umatnya Nabi Nuh yang tidak mau menerima dakwahnya Nabi Nuh, mereka ditenggelamkan oleh Allah melalui banjir bandang. Lah cerita-cerita ingkang kados mengkaten menika kan cerita ghaibiyah, tapi kita wajib mengimani. Kita wajib percaya datang cerita niku sebab cerita niku tertuang dalam Al-Qur'an. Cerita-cerita ghaibiyah ingkang sampun dipaparaken dening Al-Qur'an wajib kita imani. Karena iman itu termasuk juga yu'minuna bil ghaibi. Kita mengimani barang-barang yang ghaibiyah yang disampaikan oleh Al-Qur'an dan hadis-hadis yang makbul, hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang minimal hadis hasan. Jadi sebagai tanda kekuasaan Allah untuk manusia bahwa Allah niku telah memuat anak keturunan manusia di dalam perahu. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulki. Qara'a ahlul madinati maca sapa wong penduduk Madinah wa ahlus Sami lan wong Sam wa Yaqub lan Yaqub dzurriyyatihim dalam bentuk jamak, mboten dzurriyatun mboten tapi dzurriyatun. Dzurriyyatihim ing lafal dzurriyyatihim bil jam'i kelawan jamak. Waman utawi wong lam yajma kang ora jamaake sapa man nasabaha mongko maca nasab sapa man ha ing dzurriyyatahum. Alna hamalna dzurriyyatahum. Wal muradu utawi kang den karepake bidzurriyati kelawan lafal adzurriyah. Maknane dzurriyah niku napa? Al aba'u iku pira-pira bapak wal ajdatu lan pira-pira mbah. Dzurriyah teng mriki maknane adalah bapak-bapak kita atau kakek-kakek kita. Wa ismu dzurriyyati utawi jenenge dzurriyah yaqau iku tumiba apa ismu dzurriyah alal aulati ing atase pira-pira anak. Nah umume dzurriyah niku bermakna generasi belakangan. Al-mashuni kang den kebeki. Jadi tadi kan orang-orang yang sebagai tanda kekuasaan Allah, Allah itu menyelamatkan anak keturunan manusia yang sempat dimuat di kapal, di perahu. Perahu yang dipenuhi dengan penumpang manusia. Maka manusia yang menumpang di perahu itulah manusia-manusia yang diselamatkan oleh Allah. Al-mamlu'i tegese kang den kebeki. Itu makna al-mashun. Al-mashun bermakna al-mamlu'. Wal muradu utawi kang den karepake bil fulki kelawan lafal al fulku safinatu Nuhin alaihi salatu wasalam iku praune Nabi Nuh. Wa haula'i safinatu Nuhin alaihi salatu wasalam wa haula'i utawi mengkon-mengkon kaum min naslin saking turun min nasliman humila ma'anuhin alaihi salam. Wa haula'i utai mengkon kaum minnas liman humila iku saking keturunane wong kang den gawa sapa nasl ma'anuhin sertane Nabi Nuh alaihi salam. Wa kanu lan ana sapa kaum fi aslabi abaihim iku ing dalem balung gegere bapak-bapake kaum.
Jadi kalau saja mereka generasi belakangan itu belum lahir, tapi mereka pasti terbawa oleh nenek moyang mereka, bapak-bapak mereka, kakek-kakek mereka yang selamat itu, kemudian menelurkan keturunan. Jadi aslab niku adalah tulang rusuk dari laki-laki. Artinya karena kakek-kakek mereka, bapak-bapak mereka, kakek-kakek mereka selamat, maka mereka masih hidup. Karena mereka masih hidup, maka mereka bisa menelurkan generasi yang ada sampai di zaman Nabi. Andaikan bapak-bapak mereka itu ikut tenggelam, maka mereka sudah tidak ada lagi generasi itu. Karena manusia lahir dari tulang rusuk ayah mereka. Qala ba'dhum, ngucap sapa sebagian ulama, al muradu utawi kang den karepake bil fulkil mashuni kelawan lafal al fulkil mashun. Al fulkil mashun wau napa maknane? Perahu yang dipenuhi nggih. Perahu yang dipenuhi. Safinatu hadza zaman iku praune mangsa iki. Wa dzurriyyatuhum utawi anak turune kaum fisafinati iku ing dalem perahu allati tajri kang lumaku apa asafina fil bahri ing dalem segara. Walaisa lan ora ana laha iku keduwe asafina yadun apa tangan warijlun lan sikil. Taktau kang nempuh. Taktau niku kapan bersanding dengan al-masafah niku artinya mboten memotong tapi menempuh perjalanan. Nempuh apa asafina masirata isrina yauman ing pelakon 20 dina fi yaumin wahidin ing dalem siji dina. Hadza utawi iki qaul kulluhu sekabehi hadza yadullu iku nuduhna ala kudratina ing atase kuwasa ingsun. Lah enten sebagian ulama sing memahami bahwa al-fulkul masun niku mboten kok dimaknani kali praune Nabi Nuh. Tetapi al-fulku niku adalah dimaknai dengan makna perahu zaman ini. Perahu zaman ini. Artinya alam lah, artinya alam, keadaan zaman ini. Lalu anak keturunan orang-orang itu ada di perahu, yang perahu itu berjalan di lautan, dan perahu itu tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki. Kemudian perahu itu menempuh perjalanan sepanjang 20 hari sama dengan menempuh perjalanan 20 hari dalam satu hari, yang seluruhnya itu menunjukkan atas kekuasaannya Gusti Allah. Artinya ini adalah perahu ghaibiyah, nggih. Perahu ghaibiyah teng mriki wau wonten penjelasannya bahwa perahu ini menempuh jarak 20 hari perjalanan 20 hari dalam satu hari, dalam fi yaumin wahidin. Jadi berarti kecepatan perahu itu cukup cepat. Andaikan kecepatan perahu biasa sehari itu mendapat sekian kilo, maka perahu itu berjalannya sangat cepat, 20 kali perjalanan kapal biasa. Berarti ngoten niku.
Jadi niki makna yang kesekian niki mboten menunjukkan perawunya Nabi Nuh, tapi perahu di alam yang disebut tengriki selain zamannya Nabi Nuh. Wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun. Wa khalaqna lan wis ndadekake ingsun lahum kedue nas min mislihi saking sepadane fulkun ma yarkabun ing barang kang numpaki sapa nas. Allah niku seiring dengan tanda-tanda kekuasaane Gusti Allah, Allah niku mampu menciptakan kendaraan laut. Tapi Allah juga mampu menciptakan sejenis kendaraan laut. Wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun. Kila dan ucapake aroda ngersakno sapa Allah bi kelawan ma asufuna allati amil ba'da safinati Nuhin alaihissalam. Jadi transportasi perahu niku wau sejenis perahunya Nabi Nuh adalah perahu biasa yang ada setelah zamannya Nabi Nuh. Ala hayatiha ba'da safinati Nuhin alaihissalam ala hayatiha ing atase bentuke sufun. Jadi makna wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun artine niki adalah ayat sa'wuse wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatam fil fulki. Di zaman Nabi Nuh Allah juga menyelamatkan sejumlah manusia yang dimuat melalui perahunya Nabi Nuh. Tetapi di zaman setelah Nabi Nuh Allah juga menciptakan kendaraan perahu sejenis dengan perahunya Nabi Nuh. Tapi ini setelah zamannya Nabi Nuh, sejenis bentuk perahunya Nabi Nuh. Wakila lan den ucapake arada ngarepno sapa Allah bihi kelawan ma asufuna sighara ing perahu kang cilik allati tajri fil anhari kang padha mlaku fil anhari ing dalem pira-pira bengawan kalful kil kibari kaya prau kang gedhe fil bahri ing dalem lautan. Artine Gusti Allah menciptakan sejenis perahu yang tidak sama yang sejenis perahunya Nabi Nuh tapi tidak perahu di zaman Nabi Nuh. Itu maksudnya adalah perahu-perahu kecil yang berjalan di sungai-sungai dan perahu-perahu besar yang berjalan di lautan. Wa hadza utawi iki qaulu Qatadah wa Dhahak iku dawuhe Imam Qatadah lan Imam Ad-Dhahak wa ghairihima lan liyane Qatadah wa Dhahak. Niku penafsiran dari Imam Qatadah lan Imam Ad-Dhahak lan ulama lintune niku ngoten niku. Wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun. Artinya Gusti Allah niku juga menciptakan perahu yang sejenis perahunya Nabi Nuh tapi bukan perahunya perahu zaman Nabi Nuh mboten. Waruya lanten riwayatake ani Ibnu Abbasin saking Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma al muradu utawi kang den karepake min mislihi saking sepadane fulkun al ibilu iku unta fil barri ing dalem daratan kasufuni kaya pira-pira prau fil bahri ing dalem segara. Yakni ngersakno sapa Gusti Allah khalaqna ndadekno ingsun lahum kedue nas fil bahri ing dalem segara asufuna ing pira-pira prau yarkabunaha kang padha numpak sapa nas ha ing asufun wa khalaqna lan ndadekno ingsun lahum kedue nas fil bahri ing dalem daratan al ibila ing unta wal farasa lan jaran wal bighola lan keledai himar wal himar lan himar yarkabunaha kang padha numpaki sapa nas
ha ing al ibil wal faras wal bighal wa yahmiluna halan padha ngemot sapa nas asqalahum ing momotanin nas wa hadza utawi iki khalaqna lahum fil bahri kulluhu utawi sekabehi hadza yadullu iku ndudono apa hadza ala qudratina ing atase kekuasaan ingsun wa kuwatina lan kekuatan ingsun. Sesuai riwayat ingkang dipun critakaken dening Ibnu Abbas dalam rangka menjelaskan tentang ayat wa khalaqna lahum mimislihi mayarkabun, sing dimaksud perahu sejenis sing dikersakaken dening Gusti Allah niku adalah kendaraan onta yang ada di daratan. Kendaraan onta yang ada di daratan itu sama seperti dengan keadaan perahu yang ada di lautan. Artinya Gusti Allah niku menjadikan kendaraan yang ada di lautan itu jenis kendaraan perahu yang dipakai untuk orang-orang dalam perjalanannya untuk memuat barang-barang yang dibutuhkan oleh manusia juga. Lajeng Gusti Allah juga menciptakan kendaraan yang ada di daratan seperti onta, kuda, bigol, ya, keledai yang mereka pakai untuk kendaraan, dipakai untuk mengangkut barang-barang mereka, yang semuanya itu menunjukkan kekuasaan dan kekuatan Gusti Allah. Niki termasuk tanda-tanda kekuasaan Gusti Allah yang disampaikan kepada orang-orang kafir Mekah. Karena memang isinya surat Yasin itu kan menjelaskan tentang risalah Nabi Muhammad gitu, tentang akidah, tentang ba'as, tentang kiamat. Niki untuk menggugah keimanan tiang-tiang ingkang boten percaya dhateng Gusti Allah, makane surah Yasin niki menjelaskan tentang banyak hal yang terkait dengan persoalan akidah, persoalan dengan alam barzah, persoalan dengan yaumul ba'si, persoalan dengan cerita umat masa lalu. Jadi umat yang taat dan umat yang tidak taat. Tapi umumnya yang diceritakan teng mriki adalah umat yang tidak taat dhateng Gusti Allah. Wa inna sa'nughriqhum wala sarikha lahum wala hum yunqadun. Kita terusaken benjing. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih 'alan wa qarabatin lana bidin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin